I took off from work just to warm my balls. Stop working just to start a fight. I took off from work just to warm my balls. Stop working just to start a fight. I took off from work just to warm my balls. Stop working just to start a fight. I took off from work just to warm my balls. Stop. Oke, seperti biasa kita masuk ke bagian icon plus ya. Lalu kita pilih aspek rasio 16:9. Oke, di sini kita bisa masuk ke bagian media, lalu masuk ke bagian latar. Nah, di bagian ini kita bisa tambahkan background hitam. Oke, kita checklist. Setelah itu kita bisa atur untuk durasinya. Kita atur ke bagian detik 32 ataupun 30 detik ya, kalian bisa pakai. Kita checklist. Setelah itu kita bisa tambahkan audio atau musik. Kita masuk ke bagian audio, lalu tambahkan musik yang akan diputar. Oke, kita checklist. Kemudian kita pangkas audionya. Kita klik di bagian audio, lalu masuk ke bagian icon gunting, kita pangkas ke kanan. Lalu kita checklist. Kemudian kita bisa simpan dulu ya. Oke, kita masuk ke bagian icon ini, lalu kita ekspor. Oke, setelah selesai kita bisa kembali dulu ya. Nah, kemudian kita hapus dulu di bagian ini yang barusan diedit. Lalu kita masuk lagi ke bagian media. Kemudian kita masukkan video yang baru diekspor ya. Oke, yang ini. Nah, di sini kita bisa atur kecepatan audionya ya. Kita masuk ke bagian kontrol kecepatan atau masuk ke bagian pengaturan kecepatan. Nah, di sini kita atur kecepatannya menjadi 0,5 detik. Jadi supaya lebih mudah ya saat ngedit nanti. Karena menentukan beat musiknya supaya lebih mudah ya. Setelah itu kita ekspor lagi. Oke, setelah selesai tersimpan kita bisa kembali lagi. Oke, kita keluar ya. Nah, setelah itu kita bisa masuk lagi ke bagian icon plus. Kita buat project baru ya. Kita pilih aspek rasio 16:9. Oke, setelah itu kita bisa masukkan background hitam ya. Kita masuk ke bagian latar, lalu masukkan background hitam. Kita checklist. Kita atur durasinya sekitar 1 menit ya. Oke, kita checklist. Untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan detik-detik bit atau tanda bit ya. Untuk caranya kita klik di bagian warna oranye ini. Oke, seperti ini. Untuk detik-detiknya kalian bisa lihat di layar ini ya. Oke, kita skip saja videonya supaya lebih cepat. Oke, kalau dirasa bitnya sudah semua, kita bisa hapus background hitamnya ya. Oke, setelah itu kita bisa masuk lagi ke bagian media, lalu kita tambahkan video anime. Untuk video animenya kalian bisa download di Instagram ya. Untuk namanya itu nxc_twitstore ya. Kalian tinggal download saja di bagian link ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita masukkan video anime ya. Oke, yang ini. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan musik ya. Kita ambil musik dari video yang tadi ya. Oke, kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Oke, yang ini. Setelah itu kita klik di bagian lapisan, kita scroll bawah. Oke, kita klik di bagian ekstrak audio. Setelah itu kita hapus background hitamnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, setelah itu kita cari ya, kira-kira video yang scan-nya keren. Oke, bagian sini kita klik, lalu kita masuk ke bagian icon gunting, kita pangkas ke kiri. Oke, jadi seperti ini ya. Setelah itu kita paskan garis ini ke bagian tanda bit. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa klik videonya, lalu masuk ke bagian icon gunting, kita bagi di playhead, kita checklist. Nah, untuk langkah selanjutnya juga sama ya.
kita cari video scan-nya dulu. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri ya, kira-kira bagian video mana yang scan-nya keren. Oke, bagian sini kita pangkas lagi ke kiri. Jadi caranya secara ulang-ulang. Untuk langkahnya kalian bisa cari dulu video scan-nya, lalu kita pangkas di bagian tanda bit. Kalian lakukan secara ulang-ulang. Oke, saya skip videonya supaya lebih cepat. Oke, setelah selesai maka jadinya seperti ini ya. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian awal. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan efek transisi. Kita masuk ke bagian icon plus, lalu kita tambahkan efek transisi ya. Kalian bisa ikuti sesuai layar ini. Oke, yang pertama kita pilih yang retrospection ya, lalu kita pilih yang nomor 3. Nah, untuk durasinya ini kalian bisa atur menjadi 0,8 detik, karena nantinya akan dipercepat ya videonya. Oke, seperti ini. Untuk yang lainnya juga sama, durasinya 0,8 detik. Oke, yang kedua kita masih pilih yang retrospection ya. Oke, kita skip saja ya videonya. Oke, setelah selesai penambahan efek transisi, maka jadinya seperti ini ya. Oh ya, di bagian tanda plus yang kedua, 3 dan 25 kalian kosongkan ya. Kalian jangan tambahkan efek transisi. Oke, setelah seperti ini kita bisa kembali lagi ke bagian awal. Untuk langkah selanjutnya kita bisa tambahkan efek ya. Oke, setelah itu di bagian video yang pertama ini kita tambahkan efek ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih efek. Untuk efeknya kita pilih yang prismatic. Oke, yang ini kalian bisa download di Adobe Master ya. Kita checklist. Setelah itu kita atur durasinya ke bagian video yang pertama. Oke, bagian sini. Lalu kita bisa masuk ke bagian pengaturan. Untuk di bagian strength kita atur menjadi 2. Lalu di bagian quantity kita atur menjadi 3. Kita checklist. Setelah itu kita paskan layar ya. Oke, seperti ini. Kita checklist. Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan background hitam. Kita paskan di bagian detik 06,633 ya. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke bagian lapisan, pilih media, lalu masuk ke bagian latar. Kita masukkan background hitam ya. Sebelum itu kita bisa masuk ke bagian setelan dulu, lalu masuk ke bagian penyuntingan. Kita atur untuk durasi lapisan default project menjadi 0,5 detik. Oke, kita checklist. Setelah itu kita tambahkan background hitam. Kita fullkan layar ya. Kemudian kita bisa tambahkan animasi keseluruhan. Kita pilih yang berkedip. Kita checklist. Setelah itu kita menuju ke bagian detik 07,928. Oke, bagian sini. Lalu masuk lagi ke bagian lapisan, pilih media. Kemudian kita tambahkan background hitam lagi ya. Untuk durasinya masih sama. Kita fullkan. Lalu kita tambahkan animasi keseluruhan. Kita pilih yang berkedip. Kita checklist. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, setelah itu kita bisa klik lagi di bagian video, lalu masuk ke bagian kotak kecil 2 ini. Oke, di bagian posisi awal kita atur ke bagian kiri ya.
Oke, kalian zoom seperti ini. Kalian zoom sedikit saja ya. Lalu di bagian posisi akhir kita ubah ke bagian arah kanan atau kita geser ke kanan. Oke, jadi seperti ini. Kita checklist. Oke, jadi ada gerak ke kiri dan ke kanan ya. Setelah selesai kita lanjut lagi ke bagian video yang kedua. Oke, bagian sini. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan efek ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih efek. Untuk efeknya kita pilih yang VS Rewind. Oke, yang ini. Setelah itu kita checklist. Kita paskan durasi efek ini ke bagian video yang kedua. Kita fullkan layar ya. Kemudian kita bisa masuk ke bagian pengaturan. Kita atur speednya menjadi 7. Kita checklist. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian video yang ketiga. Oke, bagian sini. Kita bisa tambahkan klip grafis ya. Kita klik di bagian video, lalu masuk ke bagian klip grafis. Kita scroll bawah, kita pilih klip grafis yang ini, Camotion. Kemudian pilih yang bouncing. Kita checklist. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian video yang ke-9. Kalian bisa hitung saja dari awal ke bagian video yang ke-9 ya. Oke, di bagian sini. Nah, di bagian video yang ke-9 ini kita bisa tambahkan lapisan duplikasi foto. Kita zoom saja ya sedikit supaya tampilannya lebih jelas. Kita menuju ke bagian detik 23,218. Oke, di bagian sini. Kemudian kita klik di bagian video, lalu masuk ke bagian titik 3 ini. Kita klik yang duplikasi sebagai lapisan. Nah, setelah itu kita pangkas ya. Kita klik di bagian icon kuning, lalu kita pangkas fotonya ke kiri. Oke, seperti ini. Kita checklist. Setelah itu kita geser ke kanan, kira-kira di bagian detik 23,833 ya. Oke, bagian sini. Lalu kita klik lagi di bagian lapisan foto. Kita pangkas fotonya ke kanan ya. Oke, seperti ini. Kita checklist. Nah, setelah itu kita klik lagi di bagian lapisan foto. Kita perbesar sedikit ya. Oke, seperti ini. Kita checklist. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian video yang ke-13 ya. Kalian hitung saja dari video yang awal. Oke, di bagian sini kita paskan garis ini ke bagian warna biru. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lapisan background hitam ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media, lalu masuk ke bagian latar. Kita masukkan background hitam. Kita paskan durasi background hitam ini ke bagian video ini. Kita checklist. Setelah itu kita perbesar ya ukurannya. Kemudian kita letakkan di bagian atas sini. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita gunakan kunci ya. Kita klik di bagian icon kunci ini. Kita geser ke bagian tengah. Lalu kita beri icon plus atau titik. Setelah itu kita geser background hitam ini ke bagian bawah. Kalian geser sedikit saja ya, jangan sampai ke tengah. Kemudian kita geser ke paling kanan atau paling ujung. Kita beri icon plus lagi. Setelah itu kita kembalikan seperti semula. Kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Kita checklist. Untuk yang kedua juga sama. Kita tambahkan background hitam. Kita paskan durasi backgroundnya. Lalu kita perbesar ukurannya. Untuk bagian yang kedua kita letakkan di bagian bawah. Oke, seperti ini. Kita masuk lagi ke bagian icon kunci. Lalu kita geser ke bagian tengah. Kita beri icon plus. Setelah itu kita geser background ini ke bagian tengah atau sedikit saja ya. Selanjutnya kita geser ke paling kanan. Kita beri icon plus lagi. Setelah itu kita turunkan background hitamnya atau kita kembalikan seperti semula. Kita tarik ke bawah ya. Oke, kita checklist.
maka jadinya seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita bisa tambahkan efek. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih efek. Untuk efeknya kita pilih yang prismatic. Oke, yang ini kita checklist, lalu kita paskan durasinya ya. Kita paskan dengan durasi background hitam, lalu kita paskan dengan layar seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian pengaturan. Untuk di bagian strength kita atur menjadi 2, lalu di bagian quantity kita atur menjadi 3. Kita checklist. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian video yang ke-21 ya. Oke, bagian sini. Nah, setelah itu di bagian ini kita bisa tambahkan efek. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih efek. Kita masukkan efek yang ini, tonal shift. Kita checklist. Kita paskan dengan layar ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita paskan durasi efek ini ke bagian video. Untuk di bagian pengaturannya kalian jangan lupa ya. Kita checklist. Oke, setelah selesai kita bisa menuju ke bagian video yang ketiga. Oke, di bagian sini. Nah, dari video ini kita bisa tambahkan efek ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih efek. Kita masukkan efek yang prismatic. Oke, yang ini. Lalu kita paskan dengan layar. Kemudian kita bisa masuk ke bagian pengaturan. Kita ubah di bagian strength menjadi 2. Lalu di bagian quantity kita atur menjadi 3 ya. Kita checklist. Nah, di bagian efek ini kita atur durasinya ke bagian akhir video ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita checklist. Oke, sekarang sudah selesai semuanya ya. Setelah itu kita bisa simpan hasil editannya. Kita masuk ke bagian icon ini, lalu kita ekspor. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai tersimpan kita bisa keluar ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke bagian icon plus, lalu pilih aspek rasio 16:9. Oke, di sini kita masukkan video lagi yang baru diekspor. Oke, yang ini. Nah, setelah itu kita bisa atur kecepatannya ya, karena tadi videonya sudah diperlambat. Oke, kita klik di bagian video, lalu masuk ke bagian kontrol kecepatan. Nah, di sini kita atur kecepatannya menjadi 1,9 detik. Kita checklist. Oke, sekarang sudah selesai ya. Setelah itu kita simpan lagi hasil videonya. Oke, setelah selesai semuanya, untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke guys, kira-kira hasilnya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Kemudian buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, silakan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.